Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cahaya Ilmu, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan pelajaran. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment. Di setiap zaman, manusia berlomba mengejar kekuasaan, jabatan diperebutkan, harta ditumpuk, nama ingin diingat, pengaruh ingin diakui. Namun, di tengah dunia yang bising oleh ambisi, ada satu nilai yang justru makin langka: amanah. Lalu, bagaimana jika ada seorang manusia yang dipuji bukan karena hartanya, bukan karena pasukannya, melainkan karena kejujuran dan tanggung jawabnya, hingga langit pun menjadi saksi? Pernahkah kamu bertanya, siapa manusia paling bisa dipercaya di antara seluruh umat Islam? Bukan menurut manusia, bukan menurut sejarah, tetapi menurut Rasulullah sendiri. Di antara para pejuang, ulama, dan pemimpin besar, ada satu nama yang disebut khusus. Sebuah nama yang mungkin jarang kita dengar, namun sangat dikenal di langit. Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap umat memiliki orang yang paling amanah. Dan orang yang paling amanah dari umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sebuah gelar yang tidak diberikan kepada banyak orang, sebuah pujian yang keluar dari lisan manusia paling jujur di muka bumi. Sejak saat itu, namanya abadi sebagai Aminul Ummah, penjaga kepercayaan umat Islam. Siapakah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Ia bukan raja, ia bukan pula orang yang mengejar kekuasaan. Namun kelak, di tangannya, negari-negari besar akan dibuka, pasukan-pasukan raksasa akan dipimpin, dan keputusan-keputusan besar akan diamanahkan. Semua itu tanpa mengubah hatinya, tanpa mengikatnya pada dunia. Inilah kisah seorang lelaki yang memegang amanah, seolah-olah ia sedang memegang akhirat. Ia hidup sederhana, namun dipercaya memimpin umat. Ia tidak mencintai dunia, namun dunia tunduk padanya. Dan dari kisah hidupnya, kita akan belajar bahwa amanah bukan sekadar jabatan, tapi bukti keimanan. Inilah kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, aminnya umat ini. Jauh sebelum cahaya Islam menerangi Jazirah Arab, Makkah berdiri sebagai pusat perdagangan dan kebanggaan Quraisy. Ka'bah dihormati, namun tauhid terlupakan. Di kota inilah, di tengah hiruk-pikuk kabilah dan perdagangan, lahir seorang anak laki-laki dari Quraisy. Bukan dari keluarga bangsawan kaya, bukan pula dari pemilik pengaruh besar. Ia tumbuh di masyarakat yang menilai kehormatan dari nasab, kekuatan, dan harta. Tak seorang pun menyangka dari lingkungan seperti ini akan lahir seorang lelaki yang kelak dikenal bukan karena kekuasaan, melainkan karena amanah. Namanya adalah Mir bin Abdul Ha bin Al-Jarrah, dari kabilah Quraisy, cabang Bani Al-Harits bin Fir, satu kabilah besar yang juga menaungi Rasulullah. Ayahnya, Abdul Ha bin Al-Jarrah, adalah bagian dari masyarakat Quraisy yang memegang tradisi lama dan menolak risalah Islam. Dari ayahnya, Abu Ubaidah belajar tentang keteguhan prinsip. Namun kelak, ia juga diuji ketika iman harus berdiri berhadapan dengan darah daging sendiri. Sejak muda, ia terbiasa hidup sederhana, tidak dimanjakan harta, dan tidak dibesarkan oleh pujian. Ibunya bernama Umaymah binti Ghanam, seorang wanita yang kelak menerima Islam dan menyambut cahaya iman dengan hati terbuka. Dari ibunya lah, Abu Ubaidah mewarisi kelembutan, ketenangan, dan kejujuran yang tak banyak bicara. Di pangkuan ibunya, ia belajar arti kesabaran. Dari doa seorang ibu, tumbuh jiwa yang kelak mampu memikul amanah umat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah lahir di Makkah sekitar 40 tahun sebelum hijrah, atau sekitar 583 Masehi. Ia lebih tua dari Rasulullah sekitar 3 tahun. Masa mudanya dihabiskan dalam kesederhanaan dan kejujuran. Ia dikenal pendiam, tidak suka menonjolkan diri, dan dijauhi dari kebiasaan buruk jahiliyah. Sejak sebelum Islam, masyarakat telah mengenalnya sebagai pribadi yang bisa dipercaya. Abu Ubaidah menikah
dan menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, sejarah tidak banyak mencatat nama istri atau anak Kenania secara rinci. Tidak ada keturunan yang masyhur, tidak ada warisan dunia yang ditinggalkan. Seakan hidupnya memang ditakdirkan, bukan untuk membangun nama keluarga, tetapi untuk menjaga amanah umat. Seluruh hidupnya, ia wakafkan untuk Islam, hingga namanya harum. Meski rumahnya sederhana, dan hartanya hampir tak ada, dari Quraisy ia berasal. Dari kesederhanaan ia dibesarkan, dari kejujuran ia dikenal. Semua latar itu membentuk satu jiwa yang siap menerima kebenaran. Ketika wahyu turun di Makkah, dan dari sinilah perjalanan besar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai sahabat Rasulullah akan dimulai. Makkah adalah kota yang hidup, kafilah datang dan pergi, pasar tak pernah sepi, dan Ka'bah menjadi pusat pertemuan bangsa Arab. Namun di balik keramaian itu, jiwa-jiwa manusia kehilangan arah. Berhala berdiri mengelilingi Ka'bah, disembah dengan harap, namun tak pernah menjawab doa. Di tengah kota inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah hidup, dihormati kaumnya, namun hatinya terasa kosong. Abu Ubaidah bukan penyembah berhala yang fanatik. Ia melihat bagaimana patang-patang itu dibuat oleh tangan manusia, lalu disembah oleh manusia pula. Di malam hari, saat Makkah terlelap, ia menatap langit yang luas. Hatinya bertanya, jika Tuhan Maha Besar, mengapa dia disamakan dengan batu? Pertanyaan itu terus hidup, menunggu jawaban. Menunggu jawaban, hingga suatu hari, bisikan itu terdengar di ganggang Makkah. Seorang lelaki dari Quraisy, dikenal jujur dan amanah, mengaku menerima wahyu dari langit. Muhammad bin Abdul Haq menyeru manusia meninggalkan berhala dan menyembah satu Tuhan. Bagi sebagian orang, ini ancaman. Namun bagi Abu Ubaidah, ini terasa seperti jawaban. Dari kegelisahan yang lama ia pendam, Abu Ubaidah mendengar bahwa Abu Bakar As-Siddiq telah mengikuti ajaran Muhammad. Ia mengenal Abu Bakar sebagai lelaki yang jujur dan berakal. Dalam pertemuan yang sederhana, Abu Bakar berbicara tentang tauhid, tentang hari pembalasan, dan tentang hidup yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Hanya kebenaran yang disampaikan dengan ketulusan. Saat itulah Abu Ubaidah mengerti. Inilah kebenaran yang ia cari. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia masuk Islam, bukan di masa kemenangan, tetapi di masa ketakutan. Saat menjadi Muslim, berarti siap kehilangan segalanya demi Allah. Sejak hari itu, Abu Ubaidah menjadi bagian dari kelompok kecil kaum muslimin di Makkah. Mereka salat secara sembunyi-sembunyi, menyembunyikan iman dari ancaman Quraisy. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa kebenaran layak diperjuangkan, meski harus dibayar dengan penderitaan. Masuk Islam bukan berarti hidup menjadi mudah. Bagi Abu Ubaidah, iman justru harus dijaga dalam diam. Setiap langkah diawasi. Setiap bisikan bisa menjadi ancaman. Di Makkah, menjadi Muslim berarti hidup. Di antara ketakutan dan harapan, kabar tentang Islam cepat menyebar. Cibiran mulai terdengar. Abu Ubaidah dipandang berbeda. Bukan lagi sebagai bagian dari kebanggaan Quraisy. Ia tidak disiksa dengan cambuk, namun dihukum dengan pengucilan, tatapan sinis, bisikan kasar, dan jarak yang sengaja diciptakan. Ujian iman paling berat sering datang dari rumah sendiri. Ayah Abu Ubaidah tetap teguh pada keyakinan lama. Baginya, Islam adalah aib, dan Muhammad dianggap pemecah persatuan. Abu Ubaidah memilih diam. Ia tidak membalas dengan kemarahan, namun luka itu tetap terasa. Di balik tekanan, iman justru tumbuh dalam sunyi. Bersama kaum muslimin awal, Abu Ubaidah sholat secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada mimbar, tidak ada suara lantang, hanya sujud, air mata, dan harapan kepada Allah yang Maha Mendengar. Abu Ubaidah tahu, jalan ini akan membuatnya kehilangan banyak hal, kedudukan, kenyamanan, dan perlindungan kabilah.
namun iman yang baru tumbuh itu lebih berharga daripada semua yang bisa ia pertahankan. Ia memilih Allah, meski harus berjalan sendirian. Inilah awal perjalanan Abu Ubaidah. Tidak gemerlap, tidak dipuji. Namun justru di fase inilah amanah itu mulai ditempa. Iman yang diuji dalam diam akan melahirkan kekuatan yang tak mudah runtuh. Tekanan di Makkah semakin berat. Kaum muslimin disakiti. Iman diuji setiap hari. Hingga datang kabar itu, izin dari Allah untuk berhijrah. Bukan sekadar pindah tempat, tetapi meninggalkan segala yang dicintai. Demi menyelamatkan iman, Abu Ubaidah tahu langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di waktu yang sunyi, Abu Ubaidah meninggalkan Makkah, kota kelahiran, tanah leluhur, dan kenangan masa kecil. Ia tinggalkan tanpa janji kembali. Tidak ada iring-iringan, hanya langkah kaki di pasir. Dan doa yang terucap dalam hati. Ia pergi bukan karena benci, tetapi karena iman lebih ia cintai. Perjalanan menuju Madinah bukan jalan yang mudah. Panas gurun menyengat, malam dingin menusuk tulang. Setiap langkah adalah ujian kesabaran. Namun di tengah kelelahan itu, Abu Ubaidah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Tawakal menjadi bekalnya. Iman menjadi penuntun jalannya. Madinah menyambut para muhajirin, bukan dengan kemewahan, tetapi dengan pelukan iman. Kaum Ansyar membuka pintu rumah, membagi harta, dan mempersaudarakan diri, tanpa hitung-hitungan. Bagi Abu Ubaidah, inilah rumah baru. Bukan karena tanahnya, tetapi karena keimanannya. Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansyar, mereka yang tak pernah sedarah, kini menjadi lebih dekat daripada saudara kandung. Abu Ubaidah merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di Makkah. Keamanan dan kebersamaan dalam iman di Madinah. Di Madinah, iman tidak lagi disembunyikan. Di Madinah, Abu Ubaidah hidup sederhana, tidak mengejar harta, tidak mencari kedudukan. Ia bekerja, beribadah, dan bersiap bila kelak iman harus dibela. Di kota inilah, karakter amanah itu tumbuh semakin kuat. Abu Ubaidah dan kaum muslimin kini menghadapi ujian nyata. Kafilah Quraisy mendekat, jumlah mereka jauh lebih besar. Setiap langkah di padang pasir terasa berat. Setiap bisikan angin membawa rasa takut dan harap. Abu Ubaidah merenung, mengetahui bahwa iman akan diuji, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan darah, keringat, dan keberanian. Malam sebelum pertempuran, kaum muslimin menyiapkan diri. Abu Ubaidah memeriksa pasukan, memberi semangat tanpa membesar-besarkan ketakutan. Senjata sederhana, hati mantap, dan doa yang terucap dari bibir semua orang. Tak ada rasa sombong, hanya keyakinan bahwa Allah bersama yang benar. Di tengah persiapan, kabar buruk datang. Ayah Abu Ubaidah berada di barisan Quraisy. Hatinya remuk, tapi ia tahu iman harus diutamakan. Ia menundukkan kepala, memohon kekuatan pada Allah. Pilihan ini bukan mudah, antara darah keluarga dan kebenaran. Fajar menyingsing, pasukan Quraisy terlihat tak terhitung jumlahnya. Abu Ubaidah berdiri tegak di barisan depan, pedang di tangan, iman di hati. Setiap pukulan, setiap teriakan adalah ujian kesabaran dan keteguhan. Ia tahu kemenangan bukan di tangan manusia, tetapi di tangan Allah. Perang tidak menunggu siapapun. Abu Ubaidah melihat banyak sahabat terluka. Ia sendiri terluka ringan, namun tidak membiarkan rasa sakit menghalangi tugasnya. Ia menolong yang jatuh, menguatkan yang goyah, menjaga amanah dalam setiap langkah. Setelah pertarungan sengit, kemenangan milik Allah, pasukan Quraisy mundur. Kaum muslimin berdiri tegak walau lelah. Abu Ubaidah menundukkan kepala, bersyukur atas pertolongan Allah, bukan untuk pujian manusia. Ia sadar ujian iman terbesar telah dilewati, namun jalan masih panjang. Perang Badar menjadi saksi keberanian dan keteguhan. Abu Ubaidah membuktikan iman di atas segala. Amanah lebih berharga dari nyawa,
atau darah keluarga. Dari sini, ia dikenal sebagai sahabat yang aminul ummah, pemegang amanah umat. Setelah kemenangan di Badar, kaum muslimin kembali diuji. Pasukan Quraisy datang dengan dendam, berjanji menebus kekalahan. Abu Ubaidah berdiri di barisan, menyadari bahwa kali ini kemenangan bukan hanya soal pedang, tapi juga kesetiaan dan kedisiplinan. Ia menatap medan, mengetahui ujian iman akan datang lebih berat. Rasulullah menyusun strategi. Abu Ubaidah mendengarkan dengan seksama, memahami posisi pentingnya di sayap kanan. Tidak ada keinginan untuk menonjol, hanya amanah yang harus dijaga. Ia menyadari, di medan ini, ketaatan lebih berharga daripada keberanian menonjol. Perang dimulai. Abu Ubaidah melindungi posisi tanpa pamrih. Musuh menyerang. Anak panah beterbangan, debu dan teriakan memenuhi udara. Ia menolong yang jatuh, menguatkan yang goyah, tetap tenang di tengah kekacauan. Keberanian bukan untuk sorotan, tapi untuk amanah. Setelah Uhud, ancaman tidak berhenti. Quraisy kembali menyerang Madinah. Abu Ubaidah berada di Khandak, parit yang digali sebagai benteng pertahanan. Ia menggali, menjaga, dan berdiri siaga. Tidak ada sorak kemenangan, hanya kesabaran dan disiplin. Iman diuji bukan dengan sorak, tetapi dengan ketekunan dalam kegelapan. Di setiap ujian, Abu Ubaidah tetap amanah. Ia tidak mencari pujian, tidak menonjolkan diri. Semua yang ia lakukan adalah demi Allah, demi kaum muslimin, dan demi keimanan yang diuji setiap detik. Kesetiaan tanpa sorotan itulah yang menandai karakter seorang sahabat sejati. Setelah bertahan-tahan hijrah, perang, dan ujian iman, kaum muslimin bersiap memasuki kota Makkah. Abu Ubaidah berdiri di barisan, bukan untuk pamer kekuatan, tetapi untuk menjaga amanah. Semua orang tahu, langkah ini akan menentukan akhir jahiliyah. Tidak ada dendam di hati, hanya niat menegakkan kebenaran dan keadilan. Kaum muslimin memasuki Makkah tanpa teriakan perang. Abu Ubaidah berjalan tenang, mengamati setiap rumah, setiap jalan. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya keteguhan iman dan ketenangan hati. Kota yang dahulu menindas, kini menyambut kedatangan mereka. Bukan dengan pedang, tetapi dengan amanah dan kerendahan hati. Penduduk Makkah membuka pintu rumah, menyerahkan kota tanpa perlawanan. Abu Ubaidah melihat ketundukan mereka, namun tidak ada rasa bangga atau sombong di hatinya. Semua yang terjadi adalah amanah dari Allah untuk menjaga perdamaian, bukan untuk menindas. Abu Ubaidah menyaksikan Ka'bah yang dahulu dipenuhi berhala. Dengan tangan terhormat, mereka membersihkan rumah Allah. Tidak ada kemarahan, hanya ketulusan dan khusyuk. Inilah kemenangan iman, bukan kemenangan pedang. Saat kota telah aman, Abu Ubaidah tidak mencari pujian atau sorotan. Ia duduk sejenak, merenung. Kemenangan bukan untuk nama, tetapi untuk amanah, iman, dan keadilan. Dari sinilah terlihat kerendahan hati dan kesetiaan sejati, menandai seorang sahabat yang terpercaya, aminul ummah. Setelah penaklukan Makkah, Abu Ubaidah duduk sejenak di halaman kota. Semua peperangan, ujian iman, dan pengorbanan mengalir di pikirannya. Ia sadar bahwa keberanian bukanlah tentang sorotan, melainkan tentang amanah yang dijaga dengan teguh. Ia menundukkan kepala, memohon kekuatan agar selalu menjadi sahabat yang amanah. Rasulullah mempercayakan banyak urusan umat kepadanya. Abu Ubaidah dikenal sebagai aminul ummah, pemegang amanah umat. Ia menjalankan tugas dengan kesabaran dan disiplin, tanpa mencari pujian atau sorotan. Setiap keputusan yang diambilnya mencerminkan iman dan integritas. Ia memimpin pasukan, mengatur keamanan, dan menegakkan keadilan. Tidak ada rasa takut, tidak ada keinginan menonjol. Abu Ubaidah selalu mengutamakan kepentingan umat, memastikan amanah Rasulullah dijalankan dengan sempurna. Wafat Rasulullah mengguncang seluruh umat. Abu Ubaidah radhiyallahu mendengar berita itu. Hatinya bergetar. Kesedihan bukan karena kehilangan seorang pemimpin, tetapi karena hilangnya teladan iman, amanah,
dan kepemimpinan sejati. Di tengah duka, ia menundukkan kepala dan merenungi tugasnya sebagai sahabat dan pemegang amanah umat. Abu Ubaidah bersama sahabat lainnya membantu menenangkan umat. Ia memastikan keamanan Madinah tetap terjaga, tanpa panik, tanpa mencari sorotan. Semua tindakan mencerminkan keteguhan iman dan amanah Rasulullah saat umat memilih Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Abu Ubaidah mendukung penuh keputusan tersebut. Ia tidak mencari kuasa, tetapi siap melaksanakan amanah dan menjaga kedamaian umat. Sikap ini menegaskan karakter Aminul Ummah, teguh, amanah, dan rendah hati. Di masa Abu Bakar, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu terlibat dalam beberapa operasi militer penting, termasuk menjaga perdamaian wilayah Madinah dan perbatasan. Ia memimpin pasukan dengan disiplin, mengatur strategi, menenangkan umat, tanpa mencari pujian. Keberaniannya bukan untuk sorotan, tetapi untuk menegakkan amanah dan keadilan. Abu Ubaidah memastikan ketertiban pasca pertempuran, mengawasi distribusi amanah dan hukum, menenangkan umat yang takut atau bingung. Semua dilakukan dengan ketenangan dan disiplin. Ia tetap menjadi simbol Aminul Ummah, pemegang amanah Rasulullah, teguh dalam iman dan amanah tanpa pamrih. Setelah wafatnya Abu Bakar radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu Umar memimpin umat dengan tegas dan adil. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu tetap menjadi sahabat setia, menegakkan amanah Rasulullah, menjaga perdamaian Madinah, dan siap di medan perang bila dibutuhkan. Ia tidak mencari pujian, tetapi melaksanakan setiap amanah dengan kesetiaan dan keteguhan hati. Di masa Umar, wilayah Islam berkembang pesat. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu terlibat dalam beberapa operasi militer penting, termasuk penaklukan wilayah Syam, Suriah, Mesopotamia, dan Palestina. Ia memimpin pasukan dengan strategi matang, disiplin tinggi, memastikan kemenangan bukan karena kekuatan semata, tetapi karena amanah dan kepatuhan kepada Allah dan khalifah. Selain memimpin perang, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menjaga keadilan di wilayah yang ditaklukkan. Ia menegakkan hukum, memastikan penduduk dilindungi, dan mendistribusikan amanah dengan adil. Semua tindakan dilandasi iman dan amanah, bukan untuk nama atau pujian. Khalifah Umar radhiyallahu anhu menempatkan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai komandan tertinggi pasukan di wilayah Syam. Ia memimpin pasukan besar, mengatur strategi, dan menenangkan rakyat. Semua dilakukan tanpa mencari sorotan. Kepemimpinan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu mencerminkan amanah sejati, kesetiaan kepada Allah, Rasulullah, dan khalifah. Matahari terbit di kota Madinah, menyinari tenda-tenda Khalifah Umar. Sebuah surat resmi diserahkan kepada Abu Ubaidah. Ia menerima tugas sebagai Panglima Syam dengan ketenangan luar biasa. Tidak ada kegembiraan berlebihan, tidak ada kesombongan. Ia tahu tugas ini bukan tentang pujian atau nama, melainkan amanah umat dan kehendak Allah. Abu Ubaidah menatap pasukan yang menunggu perintahnya, dan dengan tekad yang teguh, ia mempersiapkan langkah-langkah epik menuju medan Syam. Abu Ubaidah berdiri di atas bukit, menatap barisan pasukan yang luas. Angin gurun menerbangkan debu, bendera berkibar dengan megah. Ia menyusun strategi, menempatkan komandan, dan menenangkan setiap prajurit. Setiap langkah diatur dengan cermat, karena kemenangan bukan hanya di pedang, tetapi juga di iman, disiplin, dan amanah yang dijaga. Abu Ubaidah bukan sekadar panglima, ia adalah teladan bagi setiap prajurit. Berani, bijaksana, dan rendah hati. Langit sore berubah menjadi oranye kemerahan ketika pasukan Abu Ubaidah tiba di kota Syam. Suara langkah kaki prajurit dan gemuruh semangat terdengar hingga lembah. Kota yang dulu kacau, kini akan merasakan keadilan dan keamanan. Abu Ubaidah memasuki kota tidak dengan sorak-sorai kemenangan, tetapi dengan tenang, memeriksa keadaan rakyat, memastikan amanah dan hukum ditegakkan. Ia mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati adalah tentang keberanian, amanah, dan integritas. Di pusat kota, Abu Ubaidah duduk di depan warga yang menunggu keputusan. Ia mendengarkan setiap keluhan, menimbang setiap amanah, dan menegakkan hukum dengan adil. Tidak ada kesombongan,
tidak ada pamrih. Setiap tindakan menegaskan prinsip kepemimpinan sejati adalah melayani umat, bukan diri sendiri. Abu Ubaidah mengawasi pasukan di tenda perkemahan malam hari. Peta terbentang, strategi diperiksa, komandan diberi arahan. Keberanian tidak cukup tanpa kebijaksanaan. Setiap langkah diatur demi kemenangan yang benar, amanah yang terjaga, dan rakyat yang terlindungi. Ia bukan hanya panglima, tetapi simbol keteladanan bagi umat Islam. Setelah pertempuran, Abu Ubaidah memastikan ketertiban dan kesejahteraan penduduk. Ia menegakkan distribusi amanah dengan adil, menjaga keamanan, dan menenangkan rakyat. Kepemimpinannya menunjukkan bahwa keberanian, amanah, dan rendah hati adalah fondasi pemimpin sejati. Abu Ubaidah tidak mencari sorotan, tetapi teladan beliau tetap abadi. Tahun itu, wabah Saun Amwas menyebar ke seluruh wilayah Syam. Abu Ubaidah radhiyallahu, Panglima Syam, mendengar kabar dengan ketenangan luar biasa. Ia tahu bahaya menanti. Namun, amanah yang diembannya lebih besar daripada rasa takut. Setiap langkahnya mencerminkan keberanian yang dilandasi iman. Setiap keputusan mencerminkan amanah yang dijaga seumur hidup. Wabah tidak menghalangi Abu Ubaidah rahuna untuk menjalankan tugasnya. Ia tetap memimpin pasukan, mengatur logistik, dan memastikan keamanan penduduk. Meski sahabat-sahabatnya ketakutan, Abu Ubaidah menunjukkan ketenangan luar biasa. Karena amanah yang dibawanya lebih besar daripada nyawa dirinya sendiri, Abu Ubaidah radhiyallahu tidak mundur dari tanggung jawab. Ia memimpin penanganan wabah, mengunjungi warga yang sakit, memastikan distribusi makanan dan obat, sambil tetap menjaga disiplin pasukan. Wabah mengambil korban, namun keteguhan Abu Ubaidah menjadi teladan bagi semua. Ia menegaskan bahwa amanah lebih berharga daripada nyawa, dan seorang pemimpin sejati tidak lari dari tanggung jawab. Saun Amwas akhirnya merenggut nyawa Abu Ubaidah. Namun ia pergi sebagai teladan Aminul Ummah, pemegang amanah Rasulullah hingga akhir hayat. Tidak ada sorotan, tidak ada pamrih. Kepergiannya meninggalkan legasi keberanian, disiplin, iman, dan kerendahan hati yang abadi bagi umat Islam. Tahun 639 M, di kota Ramlah, wilayah Syam, wabah Saun Amwas melanda. Abu Ubaidah Rahua, sang amanah, yang kini berusia sekitar 63 tahun, menutup matanya untuk terakhir kali. Wajahnya damai, seolah tersenyum dalam kepuasan amanah yang telah dijaga sepanjang hidupnya. Tidak ada sorak-sorai atau kesombongan. Kepergiannya adalah pengingat bahwa keberanian, disiplin, iman, dan amanah adalah harta sejati seorang pemimpin. Para sahabat dan pasukan berkumpul di Ramlah, memberikan penghormatan terakhir. Abu Ubaidah radhiyallahu meninggal pada usia sekitar 63 tahun. Tidak pergi dalam kesendirian, tetapi dengan penghormatan dan doa dari mereka yang memahami keberanian dan amanahnya. Kesetiaan dan pengorbanannya menjadi cahaya teladan bagi seluruh umat. Abu Ubaidah radhiyallahu meninggalkan warisan abadi, keberanian, disiplin, iman, dan amanah. Gelar Aminul Ummah bukan sekadar nama, tetapi bukti nyata karakter seorang sahabat sejati Rasulullah. Dari medan perang hingga wabah Saun Amwas di Ramlah, ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati menempatkan amanah di atas segalanya. Dari medan perang hingga wabah Saun Amwas di Ramlah, Abu Ubaidah radhiyallahu membuktikan bahwa pemimpin sejati adalah yang menempatkan amanah di atas segalanya. Keberanian beliau tidak mencari sorotan, tapi tetap hidup dalam setiap generasi yang meneladani keteguhan iman, disiplin, dan kerendahan hati. Inilah warisan abadi sang amanah. Abu Ubaidah Rahua meninggal tahun 639 M pada usia sekitar 63 tahun.